Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan mengambil alih pengelolaan Venezuela hingga terbentuk pemerintahan baru menyusul intervensi militer AS di Caracas dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Di balik manuvernya, Amerika Serikat mau apa sebenarnya dari Venezuela? Apakah memang betul minyak 303 miliar barel atau ada motif lainnya? Sudah bergabung juga bersama kami saat ini merupakan pengamat hukum internasional, Mbak Dina Prapto Raharja. Semua aturan hukum internasional serasa dikangkangi oleh Presiden Donald Trump. Kecaman pun betul-betul diacukan sama sekali. Mbak Dina Prapto melihat kebrutalan dari Presiden Amerika Serikat ini seperti apa, Mbak? Satu, kita bisa melihat bahwa sasaran utama adalah Venezuela. Tapi Venezuela bukan satu-satunya yang menjadi sasaran perhatian atau agresi dari Amerika Serikat di bawah Donald Trump. Kalau kita lihat dokumen National Security Strategy yang dikeluarkan oleh Donald Trump segera sesudah dia menjabat, di bulan November kemarin tuh ada satu dokumen yang dia keluarkan di mana dia bilang dia mau memperkuat doktrin Monroe. Nah, ini buat yang mungkin masih perlu penyegaran soal doktrin Monroe. Doktrin Monroe ini sebenarnya cara berpikir bahwa Western Hemisphere atau negara-negara Barat itu harus tetap mendominasi, dan dominasi itu harus dipegang oleh Amerika Serikat. Nah, kalau pada era yang sebelumnya pertarungannya itu antara Eropa dengan Amerika Serikat, sekarang justru Amerika Serikat melihat bahwa pertarungannya itu lebih keras lagi antara Barat dengan the rest of the world atau negara-negara lain yang sekarang meningkat perekonomiannya. Jadi dalam dokumen National Security Strategy itu digambarkan bahwa yang dicari oleh Trump adalah kemenangan yang mutlak, dominasi di dalam hubungan internasional, dan Venezuela ini salah satu cara dan yang brutal ya, terbarbar yang kita saksikan sejauh ini, di mana sama sekali tidak ada pemberitahuan apapun bahkan ke dalam negeri Amerika Serikat sendiri tentang rencana tersebut. Tidak ada approval dari mekanisme di dalam negeri juga untuk melakukan hal ini. Dan yang luar biasa juga adalah bahwa ada satu individu kepala negara bisa tiba-tiba langsung dicabut dan diadili di negara lain. Ini sama sekali di luar dari ketentuan apapun yang ada di prinsip kerjasama antar negara yang tatanannya itu Westphalia. Mbak Dina, kalau argumen hukum yang dipakai Trump adalah ribuan ton kokain diimpor ke sana, kemudian migrasi ilegal, terorisme, kejahatan perang, apakah itu hanya sebatas pintu masuk yang digunakan Trump sebagai alibi? Betul. Karena apapun alasannya itu bisa dibuat kan, bahwa ada kekesalan seorang kepala negara terhadap kepala negara lain karena negosiasinya buntu, itu kan hal biasa sebenarnya. Tapi pertanyaannya, apakah solusinya kemudian bisa mencopot kepala negara lain gitu ya dari jabatannya dan mengadilinya di tempat di negaranya di Amerika Serikat gitu. Dan yang kedua, jangan lupa bahwa Amerika Serikat sudah menantang bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Maduro, sehingga harus Amerika Serikat yang mengambil alih kekuasaan di Venezuela. Ini juga luar biasa. Jadi antara A dengan B itu sebenarnya nggak ada hubungannya. Kalau memang dia mau bicara penegakan hukum, maka harusnya prosedur di tingkat internasional seperti ICC ya, International Criminal Court, itu yang ditegakkan. Tapi kan kita tahu dia tidak hormat pada ketentuan Criminal Court, sehingga dia mau langsung copot saja. Dan masalah drugs apakah akan selesai? Itu kita nggak pernah dengar juga penjelasannya dari Trump kan. Jadi ini alasan saja sih. Tapi sangat mengerikan Mbak Dina, karena saat ini kesannya terbelah, ada masyarakat loyalis yang memang mereka mendukung Maduro, tapi banyak juga yang merasa lega, bebas dari cengkeraman Maduro karena negaranya dibuat jeblos secara ekonomi, kemiskinan di mana-mana, pengangguran merajalela. Betul, ini yang membahayakan itu adalah polarisasi yang diciptakan. Trump tahu persis ya bahwa negara di Amerika Latin itu politiknya cenderung sangat terpolarisasi antara kiri dengan kanan, dan boleh dikatakan jalur tengah atau sentris itu minim kalau di Amerika Latin. Jadi kenaikan
politisi menjadi pemimpin itu entah pilihannya antara garis kiri atau garis kanan yang liberal. Dan dengan membelah masyarakat di Venezuela seperti ini, bahkan para diasporanya pun seperti itu, kita bisa lihat respon di tingkat global di negara lain, seperti Argentina kan, yang sesama kanan pemimpinnya itu happy gitu kan. Ini kan luar biasa, mosok bisa aturan internasional kemudian diinterpretasikan secara bebas sesuai dengan preferensi politik di negara tertentu. Kan nggak bisa, kan ada customary law, tetap saja ada ketentuan yang memang harus tetap ditegakkan meskipun kau di jalur kanan atau kiri gitu kan. Baik, saya tadi meminjam kata Mbak Dina, Amerika Serikat sangat barbar meskipun Maduro bukan presiden pertama yang ditangkap. Kita tahu ada Saddam Hussein, kala itu ada Manuel Noriega, ada Emilio Aguinaldo. Apakah ini sinyal bahwa dominasi Amerika Serikat di belahan barat makin merajai, dan yang kami takutkan Mbak Dina, potensi perang dunia ketiga, Mbak. Ini bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi siapapun presidennya saat ini melihat ulah Amerika menyeramkan, Mbak. Setuju, kita harus lebih waspada sekarang. Sinyal untuk perang dunia ketiga itu lebih kuat. Boleh dikatakan faktornya ada beberapa. Pertama itu karena kalau dilihat bahwa yang disasar itu adalah sumber daya alam, minyak, dan dengan alasan itu dia bisa mengambil alih tampuk kekuasaan, ignoran sama sekali dengan suara masyarakat. Dan ini negara yang jauh, yang biasanya juga relatif negosiasinya jalan lah ya, bisa bekerja sama juga dengan Amerika Serikat. Ini kan sangat mengejutkan. Semalam juga ada berita yang sangat menakutkan ya, bahwa Greenland itu yang sekarang di bawah Norwegia itu udah siap-siap merasa paranoid juga karena terancam, Mbak, ya? Chief of Staff dari Donald Trump, istrinya sudah posting di X bahwa next itu soon akan diambil alih, atau interpretasi begitu, karena gambar Greenland itu sudah ada bendera Amerika Serikatnya dan tulisannya soon gitu kan. Ini kan berarti ada dibandingkan dengan era-era yang sebelumnya, ini bukan menyasar hanya regime change ya, hanya menggantikan kepala pemerintahan dengan kepala pemerintahan yang lain, kemudian mendesak kerjasama di dalam satu negara, tapi bahkan nggak segan-segan untuk menciptakan suasana yang sangat tidak stabil di dalam negerinya. Dia tidak memikirkan konsekuensinya, tidak direncanakan dengan baik sama sekali gitu ya. Bahkan di dalam negerinya Amerika Serikat sendiri pun tadi yang saya bilang nggak ada wacana, nggak ada pembahasan soal ini. Jadi berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya di mana CIA gitu ya dilibatkan, kemudian nampaknya sudah lebih elaborate lah gitu, lebih siap mereka untuk mengantisipasi segala konsekuensinya. Yang ini kan sama sekali enggak nih. Analisa Mbak Dina, ramifikasinya atau dampak yang bergelombang ke negara-negara lain juga ke kawasan sepertinya tidak dihitung. kalau analisa Anda pemetaannya sejauh ini, Mbak, potensi negara yang akan dicaplok, bahasanya dicaplok, Mbak ya, dicaplok secara sumber daya, dikuasai pemerintahannya, apakah yang kami khawatir, Mbak, berdampak sama Indonesia, Mbak? Ya. Saya khawatir kita harus lebih waspada, karena kalau dilihat lagi di National Security Strategy yang digaungkan oleh Trump, di situ dikatakan yang didefinisikan sebagai pengaruh Barat, itu bukan melulu hanya negara-negara yang biasa kita tahu seperti Barat ya, jadi Eropa dan Amerika saja. Tapi mereka udah menyebutkan bahwa yang disebut dengan dominasi, bagian dari dominasi Barat ke depan itu adalah negara-negara yang enlist dan expand. Dan enlist ini yang kita harus jadi catatan, karena negara yang didaftar oleh Amerika Serikat punya komitmen untuk mendukung Amerika Serikat secara all out di program-program yang diminta oleh Amerika Serikat, itu menjadi bagian dari sekutu baru. Dan mereka bukan hanya tadi saya bilang di Eropa atau di Amerika, bahkan ada yang di Asia. Jadi berarti kita harus mencermati misalnya kerjasama pembangunan military base ya, basis-basis militer baru di sekitar kawasan kita. Di Asia ada, Filipina bikin ya, ada agreement baru tuh 4 military base. Kemudian Singapura ditarik masuk ke Pax Silica, satu kerjasama AI ya,
untuk pengembangan mulai dari mineral sampai jadi senjata. Bisa dibayangkan, kita itu sebenarnya kan dikepung ya di kawasan. Dan kalau kemarin tadi narasinya itu kaitannya dengan minyak, kita tahu berarti ujungnya dari barang mentah apapun kan, termasuk sumber daya alam. Nah, ini yang kita harus cermati karena narasi apapun sebagai justifikasi itu berarti bisa dipakai mulai dari drugs sampai mungkin korupsi atau apapun lah ya yang dianggap menjadi bisa memecah belah masyarakat, itu bisa dijadikan alasan kenapa Amerika kemudian masuk. Ini yang harus kita waspadai bersama. Dijawab secara singkat saja, Mbak Dina, siapa yang bisa menghentikan Presiden Donald Trump? Orang-orang di dalam Amerika. Oke, terima kasih banyak Mbak Dina sudah bergabung di Kabar Petang. Dina Prapto Raharja, pengamat internasional.